Sausnya super lezat dan bikin ketagihan, jadi ini recommended banget dicobain untuk usaha rumahan. Dan gak kira-kira ya selezat ini, modal permikanya cuma 4 ribuan aja. Wajar kalau tabungan cepet banyak cuma dari hasil jualan ini. Cara bikinnya juga nggak susah, bahannya juga mudah didapat. Langkah pertama tinggal siapin aja setengah buah bawang bombay. Ini dirajang memanjang kayak gini atau boleh juga dipotong kotak-kotak sesuai selera aja. Setelah selesai disisihkan dulu. Terus sekarang didihkan air, kemudian rebus 3 buah kentang ukuran kecil. Ini udah dicuci bersih dan dipotong-potong. Rebus kentang sampai setengah matang. Karena ini pakai kentang yang ukuran kecil, jadi nggak perlu dikupas ya. Yang penting disikat dan dicuci bersih. Nah, selagi masih panas langsung ditaburi tepung maizena sebanyak 1,5 sendok makan. Terus biar ada rasa, taburi juga setengah sendok teh garam. Kemudian diaduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, sisihkan dulu. Dan sekarang rebus dulu 2 batang wortel ukuran kecil udah dipotong-potong. Terus ada 8 batang buncis muda. Akan lebih bagus hasilnya kalau air rebusan ini dikasih sedikit cuka ya, biar hasilnya tetap cantik. Terus rebus juga sampai matang 1 bonggol jagung manis. Ini udah aku pipil biar nanti lebih mudah dimakannya. Setelah matang langsung aja diangkat-angkat, terus tiriskan airnya. Sekarang tuang minyak goreng secukupnya ke dalam wajan, lalu goreng kentang yang tadi udah dilumuri pakai tepung maizena. Goreng kentang di minyak yang bener-bener udah panas ya. Ini digoreng sampai kering, pakai api sedang aja. Setelah kering kayak gini langsung aja diangkat, terus ditiriskan minyaknya. Karena di sini aku bikin yang versi ekonomis, jadi untuk isiannya aku gunakan sosis dan juga crab stick. Sosisnya aku pakai 4 batang, dipotong jadi 2 bagian, terus dikerat-kerat kayak gini supaya nanti muncul motif yang cantik. Dan untuk crab sticknya aku pakai sebanyak 8 batang. Untuk sosisnya sendiri aku pakai yang merek biasa aja. Ini per batang harganya cuma 1.500-an aja. Biar nanti hasilnya cantik, rebus dulu sebentar untuk sosis yang tadi udah dikerat-kerat. Ini cukup direbus selama 3 menit aja atau sampai mekar kayak gini. Nah, sekarang buat sausnya. Pertama panaskan dulu 2 sendok makan margarin ke dalam wajan. Kalau udah panas, tumis sampai harum irisan bawang bombay. Ini setengah bawang bombay ya, yang udah dirajang tipis-tipis kayak gini. Tumis bawang bombay sampai layu dan juga harum. Nah, kalau udah harum langsung aja masukin bawang putih sebanyak 2 siung. Ini bawang putihnya udah dicincang halus, oseng sampai agak kecoklatan. Terus tambahkan 3 sendok makan saus cabai dan juga saus tomat. Ini masing-masing 3 sendok makan ya. Terus 3 sendok makan kecap manis. Satu sendok makan saus tiram. Lalu ada 1 sendok teh lada hitam. Lalu masukin juga setengah sendok teh garam. Masak semua bumbu ini dengan api sedang sampai meletup-letup. Nah, kalau udah meletup-letup kayak gini, langsung aja masukin 1 siung jamur shiitake yang udah dipotong kotak-kotak. Ini opsional ya, bisa di skip kalau nggak ada. Sekarang masukin air sebanyak 200 ml. Ini dimasak sampai mendidih. Nah, sambil nunggu sekarang kita bikin bahan pengentalnya. Larutkan 1 sendok makan tepung maizena dengan secukupnya air. Ini diaduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata langsung aja tuangkan ke bahan saus yang tadi semuanya. Ini dimasak lagi sampai sausnya mengental dan tanak. Saus yang udah jadi teksturnya akan kental seperti ini, aromanya enak, sangat menggiurkan, dan ini siap digunakan. Sebelumnya ini disisihkan dulu. Sekarang panaskan pan, beri margarin, terus ini ditunggu sampai leleh margarinnya. Setelah selesai, panggang sosis yang tadi udah direbus dan juga dikerat-kerat sampai matang. Panggang sosis sambil dibolak-balik terus sampai pegel, sampai matang ya.
Kalau sosisnya udah matang, tambahkan sedikit bumbu yang tadi udah kita bikin di awal video. Oleskan ke seluruh bagian sosis dan dipanggang sampai matang. Ini hasilnya akan lebih mantap kalau pakai sosis bratwurst ya. Tapi pakai sosis yang biasa aja, ini udah luar biasa hasilnya. Yang udah matang segera diangkat dan tiriskan. Beri margarin lagi karena ini belum selesai ya. Sekarang panggang crab sticknya sama sampai matang kayak yang tadi. Kalau udah matang langsung aja diolesi bumbu sausnya, olesi secara merata dan panggang sampai matang. Ini udah matang, segera diangkat dan ini udah kelihatan menggiurkan banget. Kalau untuk jualan bisa gunakan mika seperti ini, disusun kayak gini ya. Satu mika diisi 1 potong sosis dan juga 2 batang crab stick. Kemudian beri sayuran rebus, ada jagung manis dan juga wortel, terus buncis dan juga kentang goreng. Terakhir siramkan saus masing-masing mika sebanyak 2 sendok makan. Wow, ini kelihatan menarik banget dan sangat menggiurkan. Hasilnya sangat mewah padahal cuma pakai sosis dan ini layak banget untuk dijadikan ide usaha rumahan. Saya butuh 2-3 sendok makan mentega, masukkan ke dalam pan. Kemudian ini dimasak sampai menteganya benar-benar meleleh. Lalu masukkan bawang bombay dan juga bawang putih yang tadi udah dicincang. Ini ditumis sampai harum. Kemudian biar nggak pucat, saya mau tambahin sedikit wortel yang udah saya potong kecil-kecil. Ini opsional ya teman-teman, kalau kalian nggak suka boleh skip aja. Kemudian setelah layu, masukin sosis yang tadi udah dipotong kecil-kecil juga. Ini sosisnya saya pakai 3 batang, masukin semuanya. Kemudian ini diaduk-aduk sebentaran aja sampai layu. Dan untuk bumbunya di sini saya pakai ada garam, kaldu bubuk dan juga lada. Kalau teman-teman punya pala, itu akan membuat rasa makin enak ya. Sayang sekali hari ini saya nggak punya stok pala. Kemudian setelah layu, masukkan 250 ml susu cair. Tambahkan juga 4,5 sendok makan tepung terigu dan ini harus langsung diaduk dengan cepat. Nah, ini udah menggumpal. Kemudian saya tambahkan daun kucai yang udah saya rajang halus. Ini diaduk rata. Yang terakhir saya pakai 1 lembar keju slice. Ini opsional, kalian boleh pakai boleh enggak. Ini bisa juga diganti dengan keju cheddar ya, karena saya nggak punya keju cheddarnya, jadi saya pakai keju slice seperti ini. Ini diaduk sampai benar-benar tercampur rata. Setelah itu matikan api dan tunggu sampai adonan ini dingin. Dan untuk isiannya, kebetulan saya ada sisa stok setengah balok keju milky soft. Ini akan saya pakai sebagai isian. Sebelumnya saya akan potong dadu. Kalau kalian punya keju mozzarella itu akan lebih bagus ya. Sekarang saatnya untuk ngebentuk. Ambil adonan kurang lebih 1 sendok makan. Nah seperti ini, usahakan pakai sarung tangan ya biar nggak lengket. Kemudian tengahnya diisi dengan keju seperti ini. Nah, ini selesai. Kemudian saya akan siapkan balurannya. Di sini saya pakai 1 butir telur utuh. Kalau kalian mau yang lebih hemat, boleh pakai tepung terigu beberapa sendok makan dilarutin pakai air ya. Ini telurnya saya kocok lepas dulu. Kemudian ambil 1 adonan yang udah dibuletin, masukkan atau cemplungin ke dalam telur yang udah dikocok lepas. Nah, ini fungsinya sebagai perekat tepung roti atau tepung panir ya. Nah, yang terakhir, balurkan adonan ke dalam tepung roti atau tepung panir. Ini bisa langsung goreng atau simpan dalam freezer. Lanjut ke proses penggorengan. Ini akan saya goreng sampai berubah warna jadi golden brown. Kurang lebih sekitaran 7 menit dengan api sedang. Dan ini yang udah matang, warnanya cantik sekali. Hasil akhirnya segini banyak dan ini enak banget, sekedar untuk cemilan keluarga ataupun untuk ide bisnis. Untuk teman-teman menentukan harga jualnya bisa dihitung dari berapa besar modal yang dihabiskan dan berapa untung yang dimau.
Karena pada dasarnya prinsip dagang itu modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya. Dan yang ini yang pakai keju mozzarella, teman-teman tinggal pilih ya mau yang mana. Lebih suka yang mana, lebih menarik yang mana? Kalau menurut saya lebih menarik yang ini. Wah, ini mulur sekali, bikin rezeki nggak putus-putus, dan ini oke sekali untuk ide jualan. Kalau untuk segi rasanya, menurut saya dua-duanya enak. Oh, luar biasa, kalian wajib coba di rumah.